Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar orang Bani Israel, peristiwa kelahiran Nabi Isa bukanlah sebuah mukjizat yang mengagumkan. Sebaliknya, mereka malah merasa bingung, terkejut, dan sebagian besar menolak untuk menerima kenyataan ini. Seperti yang sering terjadi di banyak masyarakat yang terbelenggu oleh tradisi dan pemikiran yang sempit, mereka merasa tidak ada tempat bagi seorang nabi yang lahir dalam keadaan yang tidak biasa. Banyak yang meragukan kenabian Isa, terutama karena beliau tidak memiliki ayah yang dapat mereka kenali. Ketika Nabi Isa mulai menginjakkan kaki di tengah-tengah kaumnya, yang seharusnya mendukung dan menerima risalahnya, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak yang merasa bingung dan terkejut. Bagaimana mungkin seorang nabi yang lahir tanpa ayah bisa menjadi utusan Allah? Apakah ini hanya kebetulan belaka? Mereka mulai meragukan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Isa dan menuduh Maryam sebagai wanita yang tidak tahu malu. Sebagian besar kaum Bani Israel, terutama para pemimpin agama, merasa terancam dengan kedatangan Nabi Isa. Mereka yang selama ini memegang kekuasaan dan menguasai ajaran agama, merasa bahwa kenabian Isa akan mengubah struktur sosial dan keagamaan yang telah ada. Mereka mulai meragukan kenabian Nabi Isa dan menganggapnya sebagai orang biasa yang tidak layak untuk membawa wahyu. Mereka bahkan menuduh Nabi Isa sebagai seorang yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan berusaha merusak tatanan yang telah ada. Sementara itu, kaum biasa yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama juga ikut terpengaruh oleh keraguan yang ditanamkan oleh para pemimpin mereka. Meskipun Nabi Isa sudah menunjukkan berbagai tanda mukjizat sebagai bukti kenabiannya, seperti menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan memberi makan banyak orang dari sedikit makanan, banyak di antara mereka yang tetap tidak percaya. Mereka lebih memilih untuk mengikuti tradisi dan ajaran nenek moyang mereka daripada membuka hati untuk menerima wahyu yang dibawa oleh Nabi Isa. Ada pula sekelompok orang yang awalnya mulai mempercayai kenabian Nabi Isa. Namun, ketika mereka melihat betapa kerasnya penolakan dari pemimpin agama dan masyarakat, mereka mulai ragu dan akhirnya ikut mundur. Perasaan bingung dan ketakutan menguasai hati mereka, dan mereka akhirnya memilih untuk tetap diam. Masyarakat Bani Israel terbagi dua, ada yang menolak keras dan ada yang mulai meragukan. Penolakan ini sangat kuat dan meluas, sehingga Nabi Isa seringkali harus menghadapi berbagai tantangan dalam menyampaikan wahyu Allah. Namun, meskipun dihadapkan dengan berbagai rintangan, Nabi Isa tetap teguh pada keyakinannya dan tidak pernah goyah dalam menghadapi penolakan tersebut. Puncak dari penolakan terhadap Nabi Isa terjadi ketika beliau mulai menyampaikan wahyu Allah secara terang-terangan. Saat itu Nabi Isa berdiri di hadapan orang-orang Bani Israel dan menyerukan mereka untuk kembali kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan syirik yang telah merusak akidah mereka. Namun, seruan Nabi Isa tersebut tidak mendapatkan respon yang positif. Kaum Bani Israel yang sudah terlanjur berpegang teguh pada ajaran nenek moyang mereka merasa tersinggung. Mereka tidak mau menerima ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Isa, yang mereka anggap sebagai perubahan yang terlalu radikal dan mengancam stabilitas sosial mereka. Para pemimpin agama Bani Israel tidak mau mengakui bahwa Nabi Isa adalah seorang Rasul yang benar. Mereka merasa bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Isa bertentangan dengan ajaran yang telah mereka ajarkan selama ini. Mereka berusaha untuk menghalangi dakwah Nabi Isa dengan berbagai cara, mulai dari fitnah, penghinaan, hingga ancaman. Mereka tidak ingin kehilangan pengaruh dan kekuasaan yang telah mereka nikmati selama ini, dan bagi mereka, menerima Nabi Isa berarti mengorbankan semua itu. Sementara itu, sebagian orang yang mulai percaya dengan Nabi Isa merasa terjebak di antara keraguan dan rasa takut. Mereka khawatir jika mereka mengikuti ajaran Nabi Isa, mereka akan dihukum oleh pemerintah. Banyak di antara mereka yang akhirnya memilih untuk diam dan tidak ikut terlibat dalam pergerakan dakwah Nabi Isa. Meskipun penolakan datang dari berbagai pihak, Nabi Isa tetap berjuang. Beliau tahu bahwa tugasnya adalah menyampaikan wahyu Allah tanpa henti, meskipun itu berarti harus menghadapi penderitaan dan penolakan yang besar.
Beliau tahu bahwa kenabiannya adalah sebuah ujian, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kaumnya. Setelah mengalami penolakan yang sangat keras dari kaumnya, Nabi Isa tidak lantas mundur. Beliau semakin kuat dalam dakwahnya dan seruannya semakin jelas. Nabi Isa berdiri dengan penuh keyakinan, mengingatkan kaumnya tentang ajaran yang benar, yaitu menyembah Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Beliau mengajak mereka untuk meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah, yang telah menjadi tradisi lama di kalangan Bani Israel. Nabi Isa mengingatkan mereka bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dan tidak ada sekutu baginya. Beliau mengajak mereka untuk kembali kepada ajaran tauhid yang murni, yang telah disampaikan oleh para nabi sebelum beliau, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Namun, seruan Nabi Isa untuk kembali kepada tauhid ini tidak diterima begitu saja. Banyak orang yang merasa bahwa mereka telah cukup beragama dan tidak perlu perubahan. Mereka merasa bahwa ajaran yang mereka anut sudah benar, meskipun kenyataannya ajaran tersebut telah tercampur dengan berbagai praktik syirik yang sangat bertentangan dengan ajaran tauhid. Bani Israel sudah begitu lama terjebak dalam tradisi yang menghalangi mereka untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Mereka sudah terlalu lama menyembah berhala-berhala dan mempercayai mitos-mitos yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Bagi mereka, untuk meninggalkan kebiasaan tersebut adalah sebuah tindakan yang sangat sulit. Meskipun dihadapkan dengan penolakan yang luar biasa, Nabi Isa tidak pernah putus asa. Beliau terus-menerus menyampaikan wahyu Allah dengan penuh kesabaran. Beliau tahu bahwa di balik setiap penolakan akan ada orang-orang yang akhirnya akan menerima kebenaran. Nabi Isa tidak hanya mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah, tetapi juga mengajarkan mereka tentang kasih sayang, kebaikan, dan pengorbanan. Beliau memberikan contoh nyata melalui sikap beliau yang selalu rendah hati, sabar, dan penuh kasih sayang kepada semua orang, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Namun, semakin Nabi Isa menyebarkan wahyu Allah, semakin besar pula penentangan yang beliau hadapi. Kaum pemimpin agama semakin keras menentang ajaran beliau, dan mereka berusaha segala cara untuk membungkam suara Nabi Isa. Mereka mulai merasa terancam dengan popularitas Nabi Isa di kalangan masyarakat, dan takut jika ajaran beliau akan menggulingkan kedudukan mereka. Dalam menghadapi tantangan ini, Nabi Isa tidak pernah kehilangan harapan. Beliau percaya bahwa hanya Allah yang dapat memberikan pertolongan, dan beliau tidak akan berhenti menyampaikan kebenaran meskipun harus menghadapi berbagai cobaan. Di tengah-tengah perjalanan dakwahnya, Nabi Isa mulai menunjukkan mukjizat-mukjizat yang luar biasa sebagai bukti kenabiannya. Salah satu mukjizat pertama yang beliau tunjukkan adalah kemampuan untuk menyembuhkan orang buta dan penderita kusta. Semua ini dilakukan dengan izin Allah yang Maha Kuasa. Suatu hari, Nabi Isa sedang berjalan melalui jalanan kota ketika beliau mendapati seorang pria yang tampak sedang duduk di pinggir jalan. Pria itu adalah seorang pengemis yang sudah lama buta. Kehidupannya penuh dengan penderitaan dan tidak ada yang dapat membantunya. Di samping pria itu, ada seorang wanita yang terlihat sangat khawatir, menangis dengan harapan agar Nabi Isa bisa menolong suaminya yang sudah bertahun-tahun hidup dalam kegelapan. Pria tersebut tak dapat melihat dunia di sekitarnya. Ia hanya mendengar suara langkah kaki dan kebisingan pasar. Dalam kegelapan matanya, ia merasakan dunia yang tak pernah terlihat. Tidak ada warna, tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang menyelimuti hidupnya. Ketika ia mendengar kabar bahwa Nabi Isa bisa melakukan mukjizat, dia berharap meski dalam hati yang penuh keraguan. Dengan penuh kelembutan, Nabi Isa mendekati pria itu. Tanpa banyak kata, beliau berdoa kepada Allah agar pria itu diberikan penglihatan kembali. Dengan izin Allah, mata pria itu seketika terbuka, dan ia bisa melihat dunia untuk pertama kalinya. Ia menatap Nabi Isa dengan mata yang penuh haru. Tangisnya pecah bukan hanya karena rasa syukur, tetapi karena kebahagiaan yang tak terkira. Dunia yang dulu gelap baginya kini penuh dengan warna. Melihat kejadian ini, orang-orang yang ada di sekitar mulai terkagum-kagum. Ada yang berbisik satu sama lain, berbicara dengan penuh kekaguman.
Mereka tidak percaya bahwa mukjizat ini bisa terjadi. Namun kenyataannya mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Namun, di antara orang banyak, ada juga yang mulai meragukan. Mereka bertanya-tanya, apakah benar ini adalah mukjizat dari Tuhan atau hanya kebetulan semata? Mereka yang skeptis dan tidak ingin menerima bahwa Nabi Isa adalah seorang rasul, mulai mencibir dan mencari-cari alasan untuk menafikan kejadian ini. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa melakukan hal seperti ini? Bukankah itu hanya tipuan? Bisik mereka di antara diri mereka sendiri. Pada saat yang hampir bersamaan, seorang penderita kusta yang sudah lama terisolasi juga datang ke hadapan Nabi Isa. Tubuhnya penuh dengan luka-luka, kulitnya yang rusak dan terinfeksi, membuatnya menjadi sosok yang sangat mengerikan bagi orang-orang di sekitar. Namun dia mendekat dengan penuh harapan. Setelah mendengar tentang mukjizat yang telah dilakukan oleh Nabi Isa, dia memohon agar Nabi Isa juga bisa menyembuhkannya. Dengan penuh kelembutan, Nabi Isa memanjatkan doa kepada Allah. Tak lama setelah itu, tubuh pria tersebut mulai sembuh. Kulit yang rusak perlahan kembali menjadi sehat, dan kakinya yang dulu sulit untuk digerakkan kini bisa berjalan dengan lancar. Mukjizat ini terjadi di hadapan banyak orang, dan suasana berubah menjadi sangat emosional. Bagi mereka yang percaya, ini adalah bukti nyata bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Namun, bagi sebagian yang ragu, mereka kembali bertanya-tanya, mungkinkah ini sekadar kebetulan atau tipu daya? Mereka tidak bisa menerima begitu saja kenyataan bahwa seorang manusia biasa bisa memiliki kuasa seperti itu. Beberapa di antara mereka bahkan merasa terancam, karena bagi mereka, menerima Nabi Isa berarti mengakui bahwa ajaran mereka selama ini salah. Mukjizat ini tidak hanya menyentuh hati orang-orang yang sakit, tetapi juga mengguncang jiwa mereka yang hadir dan menyaksikan. Ada yang tertunduk, merenung, dan ada yang bertanya-tanya apakah mereka telah cukup memahami hakikat hidup dan agama mereka. Kejadian ini meninggalkan dampak emosional yang mendalam bagi banyak orang yang menyaksikannya. Bagi mereka yang telah lama hidup dalam penderitaan, mukjizat ini adalah harapan baru yang menghidupkan jiwa mereka. Mereka yang sebelumnya meragukan, kini merasakan getaran keajaiban yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada yang merasa malu dengan sikap mereka sebelumnya, yang meragukan kenabian Nabi Isa. Mereka sadar bahwa mereka telah terlalu lama terjebak dalam keraguan dan kebingungannya. Namun, di sisi lain, ada juga mereka yang tetap tidak bisa menerima kenyataan ini. Mereka memilih untuk berpura-pura tidak melihat dan mengabaikan apa yang baru saja mereka saksikan. Bagi mereka, perubahan dan kebenaran yang datang begitu cepat dan mengagetkan, sehingga mereka merasa bingung dan takut. Jika mengikuti ajaran Nabi Isa, berarti meruntuhkan semua yang telah mereka percaya selama ini. Dunia menjadi semakin terbagi antara mereka yang percaya dan mereka yang menolak. Tetapi yang jelas, mukjizat ini semakin menguatkan keyakinan orang-orang yang sudah mempercayai kenabian Nabi Isa dan semakin mempertajam keraguan bagi yang tidak percaya. Namun satu hal yang tak bisa disangkal, mukjizat yang terjadi benar-benar mengubah banyak hati dan pikiran. Setelah mukjizat-mukjizat penyembuhan yang telah dilakukan Nabi Isa, beliau melanjutkan dakwahnya dengan menunjukkan mukjizat yang jauh lebih besar. Kali ini, Nabi Isa dengan izin Allah mampu membangkitkan seseorang yang telah meninggal dunia. Ini adalah salah satu mukjizat besar yang semakin mengukuhkan kenabian beliau, tetapi juga semakin memicu perpecahan di kalangan Bani Israel. Peristiwa ini bermula ketika Nabi Isa sedang berada di sebuah desa, di mana seorang keluarga datang kepadanya dengan kabar duka. Seorang wanita yang sangat mencintai saudaranya menangis dengan penuh kesedihan. Saudaranya yang sudah lama sakit akhirnya meninggal dunia. Duka yang mendalam menghampiri keluarga itu, dan mereka berharap ada sedikit keajaiban yang bisa mengembalikan kehidupan orang yang mereka cintai. Nabi Isa mendekati jenazah tersebut dan dengan penuh keikhlasan memohon kepada Allah, "Ya Allah, jika ini adalah kehendak-Mu, kembalikanlah kehidupan kepada hamba-Mu ini." Dengan izin Allah, tubuh yang terbaring itu perlahan mulai bergerak. Suasana yang tadinya dipenuhi dengan tangisan berubah menjadi penuh dengan keheranan.
Orang-orang yang ada di sekitar mulai berbisik, ada yang terperangah, ada yang tidak percaya. Mereka menyaksikan mukjizat yang tak bisa mereka jelaskan dengan akal sehat. Orang yang telah mati itu kembali hidup. Saksi-saksi yang ada di tempat itu merasa seakan-akan dunia mereka berhenti sejenak. Mereka tidak bisa menahan air mata. Ada yang terisak di tengah kebingungannya. Bagi mereka yang telah lama menderita kehilangan, ini adalah harapan yang tak terbayangkan. Mereka yang sebelumnya tidak percaya pada kenabian Nabi Isa mulai bertanya-tanya, apakah mungkin ini adalah tanda dari Tuhan yang harus mereka akui. Namun, mukjizat ini juga memicu ketegangan yang semakin besar. Kaum yang menentang Nabi Isa tidak mau mengakui kenyataan yang mereka lihat. Bagi mereka, ini adalah ancaman bagi kepercayaan mereka yang sudah lama ada. Mereka mulai mencari cara untuk membungkam Nabi Isa, dengan berbagai cara mulai dari tuduhan palsu hingga penghasutan, agar orang-orang tidak mengikuti dakwah Nabi Isa. Di sisi lain, para pengikut Nabi Isa semakin yakin bahwa beliau adalah utusan Allah. Mereka yang telah lama meragukan kini merasa bahwa ini adalah ujian bagi iman mereka. Keajaiban yang terjadi di hadapan mereka tidak dapat mereka sangkal. Namun, mereka yang masih ragu merasa bahwa dunia mereka akan terguncang jika mereka harus mengakui kebenaran ajaran Nabi Isa. Semakin tidak tenang dengan banyaknya pengikut yang mulai percaya dan mengikuti Nabi Isa. Namun, meskipun berbagai tantangan datang, Nabi Isa tetap teguh. Beliau tahu bahwa tugasnya adalah menyampaikan wahyu Allah, dan beliau siap menghadapi apapun demi kebenaran. Nabi Isa, dalam perjalanan dakwahnya, selalu merasa bahwa untuk menyebarkan wahyu Allah dengan lebih luas, beliau memerlukan dukungan dari para pengikut yang benar-benar memiliki keyakinan dan komitmen tinggi. Maka beliau mulai mengajak beberapa orang untuk mengikuti ajaran-ajaran yang dibawanya. Orang-orang ini adalah mereka yang kemudian dikenal sebagai Hawariyun, atau murid-murid setia Nabi Isa. Suatu hari, di tepi sebuah danau yang tenang, Nabi Isa berkumpul dengan para pengikutnya. Mereka duduk melingkar, mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh Nabi Isa dengan penuh perhatian. Beliau tidak hanya berbicara tentang agama, tetapi juga mengajarkan tentang kehidupan, kebajikan, dan kebaikan hati. Para pengikutnya, yang sebagian besar adalah orang-orang sederhana, tidak mampu menahan rasa kagum dan hormat mereka terhadap beliau. Nabi Isa memandang mereka dengan penuh kasih. "Wahai sahabat-sahabatku, kalian adalah cahaya di tengah kegelapan. Allah telah memilih kalian untuk menjadi penerus dakwah ini. Berjuanglah untuk kebenaran, walaupun kalian harus menghadapi segala rintangan. Janganlah kalian takut kepada siapapun selain Allah. Aku berjanji, jika kalian setia mengikuti jalan ini, Allah akan memberi kalian ganjaran yang besar di akhirat kelak." Para murid, yang dipenuhi oleh perasaan haru, saling bertukar pandang. Mereka merasa terhormat dapat mendengarkan kata-kata dari Nabi Isa yang penuh kebijaksanaan. Tanpa ragu, mereka berjanji untuk mengikuti ajaran beliau dengan penuh keyakinan. Tidak ada keraguan yang terbersit di hati mereka. Mereka mengerti bahwa panggilan ini bukanlah sekadar ajakan biasa, melainkan sebuah panggilan yang memanggil mereka untuk menjadi bagian dari perubahan besar yang akan membawa mereka lebih dekat kepada Allah. Salah seorang dari mereka, yang bernama Yakub, dengan tegas berkata, "Kami akan mengikuti Anda, wahai Rasul Allah. Kami akan berjalan bersama Anda dalam setiap langkah, meskipun harus melewati jalan yang penuh dengan tantangan. Kami percaya bahwa Anda adalah utusan Allah yang membawa kebenaran." Kata-kata Yakub mewakili perasaan semua murid Nabi Isa. Mereka siap mengikuti ajaran beliau, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Mereka tahu bahwa hidup mereka tidak akan sama setelah mengikuti Nabi Isa, dan mereka siap untuk mengorbankan segala-galanya demi mengikuti jalan Allah. Nabi Isa melihat keteguhan hati para muridnya. Dalam tatapannya yang penuh kebijaksanaan, beliau tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang akan menjadi pelopor bagi penyebaran wahyu Allah. Dengan penuh harapan,
Beliau berkata, "Jangan pernah menyerah, sahabat-sahabatku. Setiap langkah yang kalian ambil untuk menyebarkan kebenaran akan dihitung oleh Allah. Walaupun dunia ini bisa saja menentang, ingatlah bahwa Allah bersama kalian." Kata-kata tersebut membawa semangat yang menggelora dalam diri setiap murid Nabi Isa. Mereka merasa bahwa perjalanan mereka bukanlah perjalanan yang sia-sia. Mereka tahu bahwa tugas yang mereka emban sangatlah mulia, dan walaupun tidak ada jaminan akan kemudahan di sepanjang jalan, mereka tetap mantap melangkah. Seiring dengan berjalannya waktu, hubungan antara Nabi Isa dan para muridnya semakin mendalam. Mereka bukan hanya sekadar pengikut, tetapi juga sahabat sejati yang saling menguatkan dalam setiap ujian yang datang. Para murid Nabi Isa memiliki ikatan batin yang kuat. Mereka berbagi cita-cita yang sama, mengajak umat manusia untuk kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Meskipun mereka berasal dari berbagai latar belakang, semuanya disatukan oleh satu tujuan yang lebih besar. Ketika Nabi Isa berbicara, mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak hanya dengan telinga, tetapi juga dengan hati. Setiap ajaran yang beliau berikan bukan hanya dipahami, tetapi juga diterima dan dijadikan pedoman hidup. Para Hawariyun adalah kelompok kecil, namun sangat setia yang selalu berada di sisi Nabi Isa, siap mendukung dakwah beliau meskipun harus menghadapi kesulitan dan ancaman. Mereka bukanlah orang-orang yang datang dari kalangan bangsawan atau orang kaya, melainkan orang-orang sederhana yang dipilih oleh Allah karena ketulusan hati mereka. Dari merekalah dakwah Nabi Isa berkembang dan menyebar. Salah seorang dari mereka adalah Simon, yang dikenal karena keberaniannya dan kesetiaannya yang tidak tergoyahkan. Meskipun sering dihina dan diragukan oleh banyak orang, Simon tetap teguh mengikuti Nabi Isa. Ia adalah sosok yang sangat rendah hati dan selalu siap membantu sesama. Suatu ketika para murid sedang bersama Nabi Isa, Simon berkomentar, "Meskipun banyak yang mencaci dan mengkritik kita tahu bahwa jalan ini adalah jalan yang benar. Tuhan akan memberikan balasan yang setimpal bagi orang-orang yang sabar." Kata-kata Simon menjadi pengingat bagi semua murid bahwa perjuangan mereka tidaklah mudah, tetapi mereka tidak boleh goyah. Sebuah komitmen yang penuh pengorbanan. Namun itu adalah pilihan mereka, dan mereka berjanji untuk terus berjalan bersama Nabi Isa. Selain Simon, ada pula Thomas yang dikenal dengan sikapnya yang lebih hati-hati dan penuh pertimbangan. Ia sering mempertanyakan ajaran-ajaran yang diberikan Nabi Isa, namun bukan karena keraguan, melainkan karena ingin benar-benar memahami. Ketika Nabi Isa menyampaikan wahyu, Thomas selalu mencoba untuk memahami dengan mendalam. Ia ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambilnya benar-benar berada di jalan yang lurus. Selain mereka, ada juga Yusuf, seorang pemuda yang sangat peka terhadap penderitaan orang lain. Ia selalu merasa tergerak untuk membantu orang yang membutuhkan, dan ia menjadi salah satu yang paling aktif dalam menyebarkan pesan Nabi Isa kepada mereka yang belum mendengarnya. Yusuf selalu mengatakan, "Kita harus menebarkan kasih sayang, seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa. Itu adalah cara terbaik untuk mengajak orang kembali kepada Allah." Setiap murid memiliki peran dan karakter yang berbeda, namun satu kesamaan yang mengikat mereka adalah kesetiaan yang tulus kepada Nabi Isa dan kepada ajaran yang beliau bawa. Mereka tidak hanya sekadar mengikuti Nabi Isa dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Mereka menjadi teladan bagi umat lainnya tentang bagaimana seharusnya seseorang menyikapi hidup dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan pengorbanan. Di sebuah padang yang luas, jauh dari hiruk-pikuk kota, Nabi Isa dan para pengikutnya duduk di bawah langit yang cerah. Mereka telah berjalan jauh dan merasa kelelahan. Perjalanan panjang itu sudah membuat mereka kehabisan bekal, dan perut mereka mulai terasa lapar. Meskipun mereka berada dalam ketenangan alam, kekurangan pangan mulai mengusik hati mereka. Nabi Isa memandang para muridnya dengan kasih. Ia tahu betul kesulitan yang mereka hadapi. Lalu, beliau menatap langit, mengangkat tangan dan berdoa dengan khusyuk. "Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kirimkanlah kepada kami hidangan dari langit agar kami dapat bertahan dan terus menjalani dakwah ini. Engkau adalah pemberi rizki yang tak terhingga." Saat itu juga, suasana terasa semakin mencekam.
Para murid menatap Nabi Isa dengan penuh harap. Mereka tahu bahwa doanya adalah panggilan dari seorang rasul yang tak pernah gagal mendapatkan pertolongan dari Allah. Namun, ketegangan semakin terasa, karena mereka juga sadar bahwa mukjizat besar yang diminta ini akan sangat menguji keimanan. Mereka tiba-tiba langit yang semula cerah mulai berubah. Awan-awan putih berarak perlahan, dan tak lama kemudian mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Dari atas, sebuah hidangan yang luar biasa turun perlahan ke arah mereka. Sebuah meja yang dipenuhi dengan roti, ikan, dan berbagai macam hidangan lainnya muncul begitu saja di hadapan mereka. Hidangan ini datang dari langit, seolah diturunkan langsung oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Para murid tertegun melihat keajaiban itu. Mereka yang awalnya kelelahan dan cemas, kini seakan diliputi kebahagiaan yang luar biasa. Mereka menyaksikan mukjizat yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Subhanallah, ujar beberapa dari mereka dengan suara terkejut. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah Maha Kuasa. Dengan penuh rasa syukur, mereka segera duduk dan mulai menikmati hidangan tersebut. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa haru yang mendalam. Mereka merasakan betapa besar kasih sayang Allah kepada mereka. Mukjizat ini bukan hanya sekedar pemberian materi, tetapi juga sebagai pengingat bahwa Allah selalu bersama mereka, memberi petunjuk dan pertolongan di saat-saat yang paling membutuhkan. Mereka yang hadir merasa bahwa hidangan yang diturunkan itu lebih dari sekedar makanan. Itu adalah simbol penguatan iman dan bukti nyata bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Seperti yang disampaikan Nabi Isa sebelumnya. Jalan dakwah ini memang penuh dengan ujian, namun Allah akan selalu memberi jalan keluar ketika umatnya benar-benar membutuhkan. Para murid tidak hanya merasa kenyang secara fisik, tetapi mereka juga merasa kenyang secara batin. Mereka semakin yakin bahwa jalan yang mereka pilih untuk mengikuti Nabi Isa adalah jalan yang benar. Mereka semakin sadar bahwa setiap mukjizat yang terjadi di hadapan mereka bukan hanya untuk memuaskan rasa penasaran atau keinginan mereka, tetapi sebagai sarana untuk memperkuat iman dan memperteguh keyakinan mereka kepada Allah. Kebahagiaan itu bukan hanya karena mereka mendapatkan makanan, tetapi karena mereka merasa bahwa Allah mendengar doa-doa mereka dan selalu memberikan yang terbaik. Keajaiban ini memberikan pengajaran besar bahwa Allah adalah sumber segala yang mereka butuhkan. Dan mukjizat ini akan selalu menjadi kenangan abadi dalam hati mereka, sebagai bukti bahwa dengan doa dan keyakinan, segala sesuatunya bisa terjadi. Seiring dengan semakin meluasnya dakwah Nabi Isa, ketegangan mulai dirasakan oleh pemuka agama Yahudi. Mereka yang selama ini memegang kekuasaan dan otoritas agama merasa terancam dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Keberanian Nabi Isa untuk berbicara tentang kebenaran, mengkritik praktik-praktik agama yang sudah menyimpang, dan memperkenalkan konsep tauhid yang murni, mulai mengusik posisi mereka. Di sebuah ruangan yang gelap, sekelompok pemimpin Bani Israel berkumpul, saling berbicara dalam bisikan yang penuh kekhawatiran. Mereka tahu bahwa semakin banyak orang yang mulai mengikuti Nabi Isa, dan ajaran beliau semakin menguasai hati banyak orang. Ini mengancam kekuasaan mereka yang selama ini tak tertandingi. Mereka yang merasa diri mereka sebagai penjaga ajaran Tuhan, kini merasa terpojok. Dia menyebarkan ajaran yang berbeda dari apa yang kita yakini. Banyak orang yang mulai mengikuti dia, dan kita harus bertindak sekarang sebelum lebih banyak yang terpengaruh, kata salah satu tokoh, seorang ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Salah satu pemuka lainnya menambahkan, kami tidak bisa membiarkan pengaruhnya tumbuh. Jika dibiarkan, dia akan menghancurkan segala yang telah kami bangun selama ini. Harus ada cara untuk menghentikannya, atau kita akan kehilangan segalanya. Rencana untuk menyingkirkan Nabi Isa mulai berkembang. Mereka tidak hanya merasa bahwa ajaran Nabi Isa berbahaya bagi otoritas agama mereka, tetapi mereka juga merasa cemas bahwa pengikut Nabi Isa dapat mengancam tatanan sosial dan politik yang sudah ada. Ada ketakutan mendalam di hati mereka tentang kehilangan kendali atas umat dan kepercayaan mereka. Mereka mulai merencanakan untuk mempermalukan Nabi Isa di hadapan banyak orang, mengadu domba beliau dengan otoritas agama yang ada, dan bahkan, lebih
jauh lagi mereka berpikir untuk mengakhiri hidup beliau. Kita harus berhati-hati. Jika kita ingin mengalahkannya, kita perlu melakukannya dengan cara yang licik, kata seorang pemuka yang lebih pragmatis. Namun, meskipun mereka mulai merencanakan makar tersebut, mereka tidak bisa menutupi rasa takut yang menggerogoti hati mereka. Di satu sisi, mereka merasa perlu mengakhiri dakwah Nabi Isa dengan cara apapun, tetapi di sisi lain, mereka tidak bisa mengabaikan bahwa setiap mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Isa merupakan bukti dari kekuatan. Mereka bersatu, saling mendukung, dan berdoa agar Allah melindungi Nabi Isa dari segala rencana jahat yang sedang disusun. Para pemuka agama Bani Israel yang merasa terancam mulai merancang langkah-langkah licik untuk menyingkirkan Nabi Isa. Tetapi, mereka tidak tahu bahwa segala rencana mereka akan menemukan jalan buntu karena Allah memiliki rencananya sendiri yang jauh lebih besar. Hari itu, di sebuah masjid yang megah, ribuan mata memandang tajam kepada Nabi Isa. Ruangan itu penuh dengan orang-orang yang datang untuk menyaksikan perdebatan yang sudah lama dinanti-nantikan antara Nabi Isa dan para pemuka agama Yahudi. Suasana sangat tegang, udara terasa berat, dan setiap langkah yang diambil oleh Nabi Isa semakin membuat para pemuka agama itu tertekan. Nabi Isa, yang telah dikenal sebagai seorang nabi yang penuh hikmah, berdiri dengan ketenangan yang luar biasa. Meski banyak yang memandangnya dengan penuh kecurigaan, beliau tidak menunjukkan sedikit pun kegelisahan. Di hadapannya, duduk para pemuka agama Yahudi, tokoh-tokoh yang selama ini berpegang pada tradisi dan hukum Taurat, yang merasa ajaran Nabi Isa sebagai ancaman terhadap otoritas mereka. "Engkau datang dengan ajaran yang berbeda dari apa yang telah kami ajarkan," kata salah satu pemuka agama, seorang ahli Taurat yang dikenal keras. Dengan nada penuh penentangan, "Kamu menyebut diri sebagai utusan Allah, padahal kami sudah menerima wahyu yang lebih dulu. Mengapa ajaranmu begitu bertentangan dengan apa yang kami ajarkan selama ini?" Dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan, Nabi Isa menjawab, "Aku datang bukan untuk merusak apa yang telah diajarkan sebelumnya, tetapi untuk memperbaharuinya. Kalian telah mengubah ajaran yang benar menjadi beban yang berat bagi umat. Aku datang untuk mengembalikan kebenaran kepada kalian. Aku adalah utusan Allah yang mengajarkan tauhid yang murni, bukan sekadar hukum-hukum yang tidak lagi relevan dengan keadaan umat." Para pendengar terpana mendengar jawaban tersebut. Beberapa dari mereka mengangguk setuju, sementara yang lainnya menatap dengan penuh keraguan. Mereka yang tidak setuju mulai berbisik satu sama lain, berusaha mencari celah dalam argumen Nabi Isa. Pemuka agama lainnya yang lebih berhati-hati bertanya dengan nada penuh keraguan, "Jika engkau benar-benar utusan Allah, mengapa tidak ada tanda-tanda yang cukup jelas yang menunjukkan bahwa engkau lebih dari sekadar seorang manusia biasa? Mengapa kami tidak melihat tanda-tanda yang sesuai dengan ramalan-ramalan dalam kitab kami?" Dengan tenang, Nabi Isa menanggapi, "Aku datang dengan mukjizat yang diberikan Allah, tetapi bukan mukjizat yang kalian harapkan untuk mengujinya. Aku datang untuk menunjukkan jalan yang benar, dan barang siapa yang memiliki hati yang bersih, dia akan mengerti. Ketika kalian meminta tanda-tanda, apakah hati kalian benar-benar siap menerima kebenaran, ataukah kalian hanya ingin menguji kekuatannya?" Ketegangan semakin memuncak saat para pemuka agama tersebut berusaha mencari titik lemah dalam jawaban Nabi Isa. Mereka merasa terpojok, karena setiap argumen mereka dibantah dengan bijak oleh Nabi Isa. Mereka berusaha mencari kelemahan dalam ajaran beliau, namun setiap kali, beliau menunjukkan mereka jalan yang lebih terang, lebih jelas. Di tengah-tengah perdebatan yang sengit, Nabi Isa tidak hanya berbicara tentang kebenaran wahyu yang beliau bawa, tetapi juga menyampaikan peringatan tentang akibat dari penolakan mereka terhadap wahyu Allah. Beliau mengingatkan mereka tentang tanggung jawab mereka sebagai pemimpin agama yang seharusnya menjadi pelita bagi umat, bukan malah menjadi penghalang bagi kebenaran. "Jika kalian menutup pintu hati kalian terhadap kebenaran, maka kegelapanlah yang akan datang menggantikan cahaya.
Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang sengaja menutup mata mereka dari kebenaran, kata Nabi Isa dengan penuh keyakinan. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Para pemuka agama Yahudi semakin tidak bisa menjawab dengan baik. Mereka merasa bahwa setiap kata Nabi Isa adalah pukulan telak yang mengungkapkan kesalahan mereka. Namun, mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka mencoba sekali lagi untuk meruntuhkan keyakinan banyak orang yang telah mulai mengikuti ajaran Nabi Isa. Namun, meskipun segala usaha mereka untuk menghentikan beliau, perdebatan itu berakhir dengan satu kesimpulan. Nabi Isa tidak hanya membawa ajaran yang benar, tetapi juga menunjukkan kepada mereka betapa mereka telah jauh menyimpang dari jalan yang lurus. Bagi orang-orang yang ingin mendengarkan dengan hati yang bersih, kebenaran itu sudah sangat jelas. Para pemuka agama, meskipun tidak mampu membantah secara langsung, mulai merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Mereka tahu bahwa semakin banyak orang yang mulai mendengarkan ajaran Nabi Isa, semakin sulit bagi mereka untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Hati mereka mulai dipenuhi kecemasan dan ketakutan, namun mereka menutupinya dengan argumen yang semakin lemah. Setelah perdebatan itu, suasana semakin memanas di kalangan para pemuka agama Yahudi. Mereka mulai menyadari bahwa pengaruh mereka terhadap umat semakin berkurang, sementara Nabi Isa semakin mendapatkan tempat di hati banyak orang. Ajaran Nabi Isa yang menekankan tauhid yang murni dan pengajaran tentang kasih sayang serta keadilan sosial semakin menarik banyak pengikut. Orang-orang yang dahulu bingung atau terpecah belah kini menemukan ketenangan dalam ajaran beliau. Namun, di balik kebahagiaan para pengikut Nabi Isa, ada kekhawatiran yang mendalam di hati para pendeta. Mereka merasa bahwa ajaran Nabi Isa bukan hanya sebuah ancaman terhadap pemahaman agama mereka, tetapi juga terhadap kedudukan dan kekuasaan yang telah mereka pertahankan selama ini. Mereka takut kehilangan pengaruh atas umat, takut kehilangan kontrol atas praktik-praktik agama yang telah mereka bangun selama berabad-abad. Salah satu pendeta tertua berkata dengan gelisah, "Jika kita tidak bertindak cepat, pengaruh kita akan hilang." Orang-orang ini mulai menantang otoritas kita dan mengikuti ajaran yang baru. Mereka bahkan mulai meragukan kita sebagai pemimpin agama. Kita harus menghentikan ini, apapun caranya. Para pendeta semakin merasa terpojok, dan di balik ketakutan mereka, muncul niat untuk bertindak lebih jauh. Mereka merasa bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri semua ini adalah dengan menyingkirkan Nabi Isa. Mereka merencanakan sesuatu yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Di dalam hati mereka, mereka tahu bahwa mereka tak bisa mengalahkan Nabi Isa dengan logika atau argumen, sehingga cara yang lebih gelap pun mulai mereka pertimbangkan. Kecemasan itu tumbuh semakin besar. Para pendeta tahu bahwa mereka berhadapan dengan seseorang yang tidak bisa dibendung hanya dengan kata-kata atau ancaman. Mungkin mereka merasa tak bisa mengalahkan Nabi Isa melalui debat atau argumen, tetapi di dalam hati mereka, mereka sudah mulai memikirkan cara untuk menyelamatkan kekuasaan mereka, meski harus melawan kebenaran itu sendiri. Kecemasan yang melanda para pendeta ini tidak hanya soal kehilangan kekuasaan, tetapi juga tentang posisi mereka di hadapan Allah. Mereka semakin takut jika Allah akan menghukum mereka karena menolak kebenaran yang telah dibawa oleh Nabi Isa. Namun, mereka terus mengabaikan peringatan itu, lebih memilih untuk mempertahankan kedudukan mereka dengan segala cara yang mereka anggap sah. Ketakutan ini semakin memuncak, dan meskipun mereka merasa tidak berdaya melawan pengajaran Nabi Isa, mereka tahu bahwa rencana mereka harus segera dilaksanakan, atau mereka akan kehilangan segalanya. Di malam yang gelap, sekelompok pemimpin agama Bani Israel berkumpul di ruang yang tertutup. Mereka berbicara dengan penuh kecemasan, merencanakan langkah-langkah berikutnya untuk mengakhiri dakwah Nabi Isa yang semakin mengancam kedudukan mereka. Mereka tidak bisa lagi menoleransi ajaran beliau yang mengusik hati umat dan meruntuhkan kekuasaan mereka. Di antara mereka, beberapa wajah tampak tegang. Ada yang merasa ragu, namun banyak pula yang sangat yakin bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan pengaruh Nabi Isa adalah dengan menyingkirkannya. Salah seorang pemuka agama yang lebih tua berkata dengan suara pelan namun penuh tekad, "Kita tidak bisa terus menunggu.
Ajarannya semakin menyebar dan banyak yang mulai mengikuti dia. Kita harus bertindak sekarang, jika tidak kita akan kehilangan segalanya. Para pemimpin ini kemudian mulai merancang rencana untuk menangkap Nabi Isa. Mereka tahu bahwa dia memiliki banyak pengikut yang setia dan siap membelanya. Oleh karena itu, mereka merencanakan untuk menangkap beliau dengan cara yang licik. Mereka memutuskan untuk mencari tahu kapan dan di mana Nabi Isa akan berada tanpa pengawalan, agar bisa menangkapnya tanpa banyak perlawanan. Namun, meskipun rencana mereka tampak rapi, ada sebuah kekhawatiran yang tersembunyi di dalam hati mereka. Beberapa dari mereka mulai meragukan apakah langkah ini benar-benar akan berhasil. Mereka sadar bahwa kekuatan yang mereka hadapi bukanlah sekadar seorang nabi biasa. Nabi Isa adalah utusan Allah, dan mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa beliau telah menunjukkan banyak mukjizat yang sulit dijelaskan oleh akal manusia. Namun, di tengah kebimbangan itu, mereka tetap melanjutkan konspirasi mereka. Mereka bahkan mulai berpikir untuk melakukan lebih dari sekadar menangkap Nabi Isa. Salah seorang dari mereka mengusulkan, kita tidak hanya harus menangkapnya, kita harus menghancurkannya sekali dan untuk selamanya. Hanya dengan menyalibnya, kita akan menunjukkan kepada umat bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa adalah kebohongan belaka. Perasaan cemas dan gelisah mulai meresap ke dalam hati para pemimpin agama. Namun mereka sudah terperangkap dalam niat jahat mereka. Mereka merasa tidak ada pilihan lain kecuali melanjutkan rencana tersebut. Dalam hati mereka, mereka berharap bahwa mereka bisa membungkam suara kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa dan kembali mengendalikan umat. Dengan hati yang dipenuhi ketegangan, mereka mulai menyusun rencana penangkapan yang lebih matang. Mereka harus hati-hati dan memastikan bahwa mereka tidak membuat kesalahan yang bisa menggagalkan rencana besar mereka. Setiap langkah mereka harus dihitung dengan seksama, agar tak ada yang bisa menghalangi tujuan mereka. Menumpas Nabi Isa dan ajarannya yang semakin mengancam posisi mereka. Para pemimpin agama semakin merencanakan dengan penuh kedengkian. Mereka mulai memetakan tempat-tempat di mana Nabi Isa sering berkunjung, tempat-tempat yang sepi, dan waktu-waktu yang tepat untuk menyerang tanpa banyak perlawanan. Mereka juga mulai mencari informasi tentang siapa yang bisa mereka jadikan pengkhianat di kalangan para pengikut Nabi Isa. Semua langkah ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena mereka tahu bahwa jika rencana ini bocor, maka semuanya akan berbalik melawan mereka. Namun, meskipun mereka merencanakan semuanya dengan rinci, ada satu hal yang mereka tidak bisa perhitungkan, kehendak Allah. Di balik semua konspirasi, mereka Allah telah menentukan takdir yang jauh lebih besar. Di malam yang sama, di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, para Hawariyun, murid-murid setia Nabi Isa, berkumpul di sekitar beliau. Mereka duduk bersama, berbicara tentang perjalanan, dakwah mereka, dan segala yang telah mereka alami. Nabi Isa, seperti biasa, mengajari mereka dengan penuh kasih, meneguhkan iman mereka, dan memberikan petunjuk tentang jalan yang benar. Namun, di antara mereka, ada satu hati yang tak sekuat hati yang lain. Salah seorang murid yang telah lama berada di dekat Nabi Isa, kini dilanda kebingungannya sendiri. Dalam hati, ia merasakan pergulatan yang luar biasa. Ada bisikan yang semakin keras dalam pikirannya, suara yang mencoba mengarahkan dia pada jalan yang salah. Hatinya dipenuhi dengan keraguan, dan ia mulai merasa terperangkap dalam situasi yang tidak ia pahami sepenuhnya. Pria itu, yang dikenal sebagai Yudas Iskariot, telah lama berjuang dengan perasaannya sendiri. Ia merasa terperangkap dalam bayang-bayang, kekuasaan yang semakin menjauhkan dirinya dari jalan yang benar. Lalu, datanglah tawaran dari pihak musuh, para pemuka agama Bani Israel. Mereka berjanji bahwa ia akan mendapatkan banyak kekayaan dan kedudukan jika ia membantu mereka untuk menangkap Nabi Isa. Tawaran itu menggoda hati Yudas, membuatnya merasa ada peluang untuk keluar dari kesulitan dan perasaan terpuruk yang ia rasakan. Dengan langkah yang berat, Yudas memutuskan untuk melangkah ke jalan yang salah. Dia menghubungi pemuka agama tersebut dan memberitahu mereka kapan dan di mana Nabi Isa akan berada, serta bagaimana cara untuk menangkapnya tanpa diketahui banyak orang. "Aku akan membantumu," katanya dengan suara berbisik.
Aku akan memberitahumu tempat di mana kalian bisa menangkapnya tanpa perlawanan. Keesokan harinya, saat para Hawariyun berkumpul dengan Nabi Isa, mereka tidak tahu bahwa di luar sana, Yudas telah menjual rahasia mereka. Ketika Nabi Isa mengetahui bahwa ada di antara mereka yang akan mengkhianatinya, rasa sedih dan kecewa menyelimuti hati beliau. Meski beliau tahu bahwa pengkhianatan ini sudah digariskan oleh Allah, tetap saja, perasaan terkhianati itu sangat mendalam. Beliau menatap para muridnya, dan meskipun tidak mengatakan apa-apa, hati beliau merasa hancur. Para murid yang lain, yang masih setia mengikuti ajaran Nabi Isa, mulai merasakan adanya perubahan dalam diri Yudas. Mereka yang mengenalnya sebagai teman dekat merasa bingung dan cemas. Apa yang terjadi dengan Yudas? Tanya seorang murid dengan suara pelan. Mengapa ia menjadi begitu berbeda akhir-akhir ini? Ketegangan di antara mereka semakin terasa. Nabi Isa tidak hanya harus menghadapi ancaman dari para pemuka agama, tetapi kini, bahkan dalam lingkaran terdekatnya, ada seorang yang menyusun rencana untuk menyerahkan beliau. Saat perasaan pengkhianatan itu datang, Nabi Isa tetap berusaha mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tetap tabah dan bersabar, karena mereka tahu bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan Allah. Ketika Yudas pergi menemui musuh, ia mungkin merasa sedikit lega, tetapi di dalam hatinya ada perasaan berat yang semakin menghimpit. Tidak ada jalan yang mudah bagi seorang pengkhianat, dan meskipun dia mendapatkan apa yang ia inginkan, hati dan jiwanya tidak akan pernah damai. Sebuah keputusan yang menghancurkan dirinya sendiri dan meruntuhkan kepercayaan yang pernah diberikan padanya. Seperti yang diyakini dalam ajaran Islam, ketika semua orang mengira bahwa Nabi Isa sudah disalib dan telah meninggal dunia, Allah menunjukkan kebesarannya dengan cara yang tak terduga. Keajaiban yang terjadi di hadapan banyak orang adalah Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dalam sebuah mukjizat yang sangat menggetarkan. Tubuh beliau yang hampir hancur karena penyiksaan itu diselamatkan, dan dalam sekejap, beliau lenyap dari pandangan mata manusia. Keajaiban ini membuat banyak orang terperangah, tidak percaya, dan bahkan tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bagi pengikut setia Nabi Isa, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa orang yang mereka cintai dan hormati nabinya yang ikhlas dalam menjalankan amanahnya. Setelah peristiwa kenaikan tersebut, meskipun pengikut Nabi Isa merasa kehilangan dan terharu, ada juga rasa syukur yang mendalam. Mereka tahu bahwa Nabi Isa tidak meninggalkan mereka. Beliau kini berada di sisi Allah dengan kedudukan yang mulia. Mereka merasa bahwa walaupun beliau tidak lagi hadir secara fisik, ajaran dan wahyu yang beliau bawa tetap hidup dan terus mengilhami mereka. Dalam hati mereka, mereka meyakini bahwa Nabi Isa akan kembali suatu saat nanti untuk menegakkan kebenaran dan membawa keselamatan bagi umat manusia. Keajaiban ini, meskipun mengguncang, justru memperkuat iman mereka. Mereka tidak lagi merasa lemah atau kehilangan arah, karena mereka tahu bahwa jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Isa adalah jalan yang benar, dan Allah akan selalu bersama mereka dalam setiap langkah. Setelah kenaikan Nabi Isa, pengikut-pengikut beliau yang dikenal sebagai Hawariyun tetap teguh dalam menjalankan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Isa. Mereka memahami bahwa tugas mereka belum selesai. Mereka harus meneruskan dakwah Nabi Isa kepada umat manusia, menyebarkan pesan, kebaikan, kasih sayang, dan ketauhidan kepada Allah. Para Hawariyun tidak merasa putus asa. Mereka terus berdakwah dengan penuh semangat, meskipun tanpa kehadiran fisik Nabi Isa di tengah mereka. Mereka tahu bahwa keberadaan mereka di dunia ini memiliki tujuan yang lebih besar, untuk menyebarkan kebenaran, untuk mengajak umat manusia kembali kepada jalan yang lurus.
Mereka berjuang dengan penuh pengorbanan, bahkan menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang berat. Meskipun tidak semua orang menerima ajaran mereka dengan tangan terbuka, mereka tetap tabah dan sabar, karena mereka yakin bahwa Allah akan selalu memberi pertolongan kepada mereka yang berjuang di jalannya. Para pengikut Nabi Isa tidak hanya mengajarkan tauhid dan cinta kasih, tetapi juga menanamkan pada diri mereka nilai-nilai yang ditunjukkan oleh Nabi Isa selama hidupnya. Mereka mengajarkan umat untuk berbuat baik kepada sesama, untuk membantu yang lemah, dan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan Allah. Para pengikut Nabi Isa tahu bahwa dakwah mereka adalah amanah yang sangat berat. Namun mereka tidak gentar. Mereka melakukannya dengan hati yang tulus, dengan penuh keyakinan bahwa setiap usaha mereka akan dihitung sebagai amal baik di hadapan Allah. Meskipun Nabi Isa tidak lagi hadir di tengah-tengah mereka, pengikutnya merasa bahwa kehadiran beliau tetap ada dalam setiap langkah hidup mereka. Ajaran Nabi Isa tetap hidup dan terus menginspirasi. Setiap hari, mereka mengenang kata-kata dan pesan-pesan Nabi Isa yang tetap membimbing mereka dalam kehidupan sehari-hari. Para pengikut Nabi Isa mengajarkan generasi berikutnya tentang pentingnya menjaga akhlak yang baik, untuk selalu berdoa kepada Allah, dan untuk menjaga persatuan dalam umat. Meskipun dunia semakin berubah, mereka tidak pernah melupakan ajaran yang diberikan oleh Nabi Isa yang telah membawa cahaya kepada mereka dan dunia. Setelah kenaikan Nabi Isa, Bani Israel mulai terpecah belah. Mereka bingung dengan apa yang telah terjadi. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Nabi Isa, yang telah mengajarkan mereka banyak hal, kini telah pergi. Bagi sebagian besar mereka yang tidak mengimani kenabian Nabi Isa, peristiwa itu adalah sebuah kebingungan yang mendalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Nabi Isa diangkat ke langit? Apakah beliau benar-benar seorang nabi? Ataukah hanya seorang pria biasa yang ditipu oleh para pengikutnya? Pemuka-pemuka agama Yahudi yang telah menentang Nabi Isa sejak awal merasa bahwa mereka telah memenangkan pertempuran mereka. Namun, meskipun demikian, mereka tidak merasa tenang. Mereka masih merasa ada yang kurang. Kekosongan yang mereka rasakan di dalam hati mereka. Pertanyaan-pertanyaan terus muncul. Beberapa di antara mereka mungkin mulai meragukan keyakinan mereka sendiri tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Ketika pengikut Nabi Isa semakin berkembang dan kabar tentang kenaikan beliau menyebar ke berbagai daerah, Bani Israel merasa cemas. Mereka mulai merencanakan untuk mengatasi pengaruh yang semakin besar dari ajaran Nabi Isa. Namun, mereka juga terpecah dalam menyikapi apa yang telah terjadi. Beberapa mencoba untuk melupakan kejadian tersebut, sementara yang lainnya terus mencari kebenaran. Ketidakpastian ini membuat Bani Israel semakin terpecah belah, dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bagi sebagian besar pengikut Nabi Isa yang setia, mereka tahu bahwa kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa tetap hidup. Mereka tidak gentar menghadapi kebingungan dan penentangan dari orang-orang yang tidak menerima ajaran beliau. Mereka percaya bahwa Allah akan selalu menuntun mereka ke jalan yang benar, meskipun jalan tersebut penuh dengan cobaan dan kesulitan. Kebingungan dan ketidakpastian yang melanda Bani Israel menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kebenaran dari jalan yang lurus. Nabi Isa telah menunjukkan jalan yang benar, dan meskipun banyak yang meragukannya, ajaran beliau akan tetap abadi selamanya. Kisah kehidupan Nabi Isa yang penuh dengan mukjizat, ujian, dan pengorbanan mengandung pelajaran yang sangat dalam, yang dapat kita petik untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari perjalanan hidup beliau. Keteguhan dalam mempertahankan kebenaran Nabi Isa, selalu teguh dalam menyampaikan wahyu dan kebenaran meskipun banyak orang yang menentangnya. Beliau tidak terpengaruh oleh hinaan, penolakan, bahkan ancaman. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap tegar dan berani berdiri di atas kebenaran, meski jalan yang harus dilalui penuh dengan tantangan dan ujian. Pelajaran. Dalam hidup ini, kita juga sering dihadapkan pada pilihan sulit antara yang benar dan yang salah. Meskipun banyak orang mungkin tidak setuju dengan kita, penting untuk tetap teguh dalam keyakinan dan tidak tergoyahkan oleh tekanan sosial atau lingkungan. 2.
Kasih sayang kepada sesama Nabi Isa dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang. Beliau mengajarkan umatnya untuk saling mencintai, membantu yang lemah, dan berbuat baik kepada sesama. Ketika melihat orang-orang yang menderita, Nabi Isa tidak hanya menyampaikan kata-kata semata, tetapi juga berusaha menyembuhkan dan memberi mereka harapan. Pelajaran. Hidup di dunia ini akan lebih bermakna jika kita saling membantu dan peduli terhadap sesama. Kasih sayang dan empati kepada orang lain adalah nilai yang harus selalu kita pegang. Setiap orang berhak merasakan cinta dan perhatian, dan dengan saling memberi, kita menciptakan dunia yang lebih baik. 3. Keajaiban dan kekuatan. Iman peristiwa-peristiwa mukjizat yang terjadi dalam kehidupan Nabi Isa, seperti menyembuhkan orang buta, penderita kusta, hingga membangkitkan orang mati, merupakan bukti nyata dari kebesaran Allah. Semua mukjizat tersebut terjadi dengan izin Allah sebagai bentuk kasih sayangnya terhadap umat Nabi Isa dan sebagai tanda kebesarannya. Pelajaran. Keajaiban dan mukjizat tidak selalu datang dalam bentuk yang spektakuler atau dramatis. Iman yang kuat kepada Allah adalah kunci untuk merasakan keberkahan hidup dan mendapatkan pertolongannya. Ketika kita memiliki iman yang teguh, kita percaya bahwa Allah mampu memberikan solusi dalam setiap kesulitan hidup kita. Keberanian menghadapi ujian sepanjang hidupnya, Nabi Isa dihadapkan pada berbagai ujian berat, termasuk penolakan dan konspirasi untuk menangkap dan menyakitinya. Namun beliau tetap sabar dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Beliau menerima ujian tersebut dengan penuh tawakal kepada Allah. Pelajaran. Hidup ini penuh dengan ujian, dan seringkali kita merasa tertekan atau tidak berdaya ketika menghadapi tantangan. Namun, Nabi Isa mengajarkan kita bahwa kesabaran dan ketabahan adalah kunci untuk menghadapinya. Dengan berserah diri kepada Allah dan tetap berusaha, ujian hidup pun bisa kita lalui dengan lebih baik. 5. Pentingnya persatuan dan kesetiaan Nabi Isa memiliki pengikut setia yang dikenal sebagai Hawariyun. Mereka adalah contoh teladan dalam kesetiaan, pengorbanan, dan perjuangan untuk menyebarkan ajaran Nabi Isa. Meskipun banyak rintangan dan ancaman yang menghadang, mereka tetap bersama Nabi Isa, mendukungnya, dan melanjutkan dakwah beliau setelah beliau diangkat ke langit. Pelajaran. Persatuan dan kesetiaan dalam mengikuti ajaran yang benar sangatlah penting. Dalam kehidupan kita juga perlu memiliki teman-teman yang mendukung kita dalam menghadapi kesulitan dan tetap berada di jalan yang lurus. Kita juga perlu belajar untuk setia terhadap nilai-nilai kebaikan, serta menjaga hubungan yang baik dengan sesama, setim. Menghadapi pengkhianatan dengan sabar salah, seorang murid Nabi Isa mengkhianati beliau dan memberitahukan para musuh tentang rencana untuk menangkap Nabi Isa. Meskipun merasa dikhianati, Nabi Isa tetap bersabar dan menerima takdir yang telah Allah tentukan. Nabi Isa tidak membalas pengkhianatan tersebut dengan kebencian, tetapi dengan kesabaran. Pelajaran. Pengkhianatan dan kekecewaan adalah bagian dari kehidupan yang sulit diterima. Namun, kita harus belajar untuk tidak membiarkan perasaan negatif menguasai kita. Sebaliknya, kita bisa belajar untuk sabar dan memaafkan, dengan percaya bahwa Allah akan membalas setiap perbuatan dengan cara yang terbaik. Kemenangan dan kebenaran yang tidak bisa dihentikan. Walaupun Nabi Isa akhirnya diangkat oleh Allah dan tidak benar-benar disalib, ajaran beliau tetap hidup dan terus menginspirasi banyak orang. Kebenaran yang beliau bawa tidak bisa dihentikan oleh apapun, tidak oleh ancaman pengkhianatan atau penolakan dari orang lain. Pelajaran. Kebenaran pada akhirnya akan selalu menang. Mungkin kita akan mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kebenaran, tetapi kita harus yakin bahwa Allah selalu berada di pihak yang benar. Kebenaran yang datang dari Allah tidak akan pernah hilang, meskipun dunia ini penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Menerima takdir Allah dengan ikhlas. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, pengikutnya merasa kehilangan, namun mereka tetap menerima takdir Allah dengan penuh ikhlas.
Mereka tahu bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari rencana besar Allah, dan mereka terus melanjutkan perjuangan untuk menyebarkan ajaran Nabi Isa. Pelajaran. Hidup ini penuh dengan perubahan dan takdir yang tidak bisa kita duga. Terkadang kita merasa kehilangan, bingung, atau bahkan marah dengan apa yang terjadi. Namun, dengan menerima takdir Allah dengan ikhlas dan percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik untuk kita dapat menghadapi segala sesuatu dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur. Kesimpulan kisah Nabi Isa mengajarkan kita banyak hal yang dapat dijadikan pedoman dalam hidup kita. Dari keteguhan beliau dalam menyampaikan kebenaran hingga kesabaran beliau menghadapi ujian dan pengkhianatan, kita belajar untuk tetap beriman, sabar, dan penuh kasih sayang kepada sesama. Ajaran beliau tentang tauhid, kasih, dan kebenaran tetap relevan untuk kita semua. Dan semangat perjuangan beliau harus menjadi inspirasi untuk kita terus berjuang di jalan yang benar, dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Semoga dengan memahami pelajaran dari kisah Nabi Isa, kita dapat lebih dekat dengan Allah, memperbaiki diri, dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya.